Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyikapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi melalui pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam buku ini, kehidupan kita itu bisa menjadi kehidupan yang lebih sederhana. Seperti halnya Yesus, dia itu memberikan contoh bagaimana kita itu agar bisa hidup dengan sederhana. Dan juga melalui kesederhanaan tersebut, kita bisa memancarkan kasih Yesus dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 212. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian berhenti daripada aktivitas saudara sekalian untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan akan saya bawakan sebentar ini dapat kita semua mengerti dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Judul bacaan kita kali ini menunjukkan rasa hormat kepada pendeta dan pemimpin. Saudara bisa juga mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, jadi melalui judulnya dan juga ayat intinya, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita itu sebagai seseorang yang memiliki pemimpin, kita itu harus menaruh hormat kepada pemimpin tersebut. Karena pemimpin tersebut itu bukan jadi pemimpin secara begitu saja, melainkan itu merupakan campur tangan Tuhan sehingga orang tersebut bisa menjadi pemimpin di dalam suatu kelompok. Hukum yang kelima menuntut agar anak-anak menunjukkan sikap hormat, ketaatan dan penurutan kepada orang tua mereka. Hukum ini juga menuntut sikap hormat terhadap pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin, dan semua yang lainnya yang kepadanya Tuhan telah memberikan wewenang. Nah, jadi jika kita melihat kembali di dalam Keluaran, di situ ada terdapat 10 hukum Tuhan. Nah, dan tentu saja hukum kelima itu isinya, hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu itu lanjut di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi melalui hukum yang singkat tersebut, hukum yang pendek tersebut, ternyata artinya itu, atau apabila kita memahaminya lebih dalam, ternyata maknanya itu sangat luas. Seperti di paragraf pertama dikatakan bahwa hukum ini juga menuntut sikap hormat terhadap pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh lagi, alangkah baiknya apabila di dalam keluarga kita itu kita menghormati orang tua kita. Karena di dalam Alkitab saja telah tertulis bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita. Dan juga ketika apabila kita menaruh sikap hormat terhadap orang tua kita, maka apabila kita menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu lingkungan, nah tentu saja di lingkungan tersebut pasti ada suatu pemimpin. Begitu juga di dalam gereja, pasti ada pendeta yang diberikan tugas atau wewenang untuk memimpin jemaat tersebut. Nah, jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa pemimpin ini pernah melakukan kesalahan, tetapi meskipun demikian, Tuhan itu telah mengizinkannya untuk menjadi pemimpin kita. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang dikatakannya.
kita juga bisa melihat kembali di dalam Alkitab, di mana Tuhan dia menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel. Meskipun dia tidak siap, tetapi karena Tuhan telah berkata demikian, maka Musa pun mengikuti perintah daripada Tuhan dan dia memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Mungkin pada saat sekarang ini kita itu masih berada di bagian yang dipimpin dan kita mengikuti arahan-arahan daripada sang pemimpin tersebut. Tapi mungkin juga suatu saat ketika kita telah bertumbuh, kita lebih memiliki banyak pengetahuan, mungkin suatu saat kita akan menggantikan tempat untuk memimpin kelompok tersebut. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai Musa, kita itu harus belajar bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang yang peka, orang yang mendengarkan bisikan-bisikan daripada Roh Kudus. Sehingga apabila mulai dari sekarang ini kita sudah terbiasa mendengarkan arahan-arahan dari Roh Kudus, maka apabila suatu saat kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan dengan mudah untuk memimpin suatu kelompok, karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita mengikuti arahan-arahan daripada Tuhan. Contoh yang bisa saya berikan yaitu adalah mungkin kalau kita melihat atau mungkin pernah juga saya ataupun saudara rasakan, mungkin waktu kita masih kecil orang tua kita itu memberikan begitu banyak larangan kepada kita. Jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Mungkin kita menganggap itu adalah sesuatu yang kejam. Tapi tanpa kita sadari, ternyata apa yang orang tua kita katakan itu ternyata semuanya itu memiliki tujuan yang benar agar kita itu terhindar daripada masalah. Begitu juga dengan Tuhan. Dia itu menjadi pemimpin kita di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjalan atau menuju ke langkah yang salah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan berbisik ke dalam diri kita sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pria dan wanita harus dibawa pengaruh pekerja yang benar, sungguh-sungguh sepenuh hati yang bekerja untuk jiwa-jiwa, sebagaimana mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban. Semua orang yang dibaptis dengan semangat kerasulan pasti terdorong menjadi misionaris Tuhan. Jika mereka benar, teguh dalam iman, jika mereka tidak mau menjual Tuhan mereka demi keuntungan, tetapi akan selalu mengakui supremasi dan pengawasan ilahi, Tuhan akan mempersiapkan jalan di depan mereka dan akan sangat memberkati mereka. Dia akan membantu mereka untuk menunjukkan kebaikan, kasih, dan belas kasihannya. Dan kemuliaan Tuhan akan ada di belakang mereka. Akan ada sukacita di surga dan sukacita murni, sukacita surgawi yang akan memenuhi hati para pekerja. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 9 halaman 58. Nah, jadi di sini dikatakan apabila semua orang yang sudah dibaptis dengan semangat kerasulan pasti terdorong untuk menjadi seorang misionaris Tuhan. Jika mereka benar dan teguh dalam iman, jika mereka tidak mau menjual Tuhan mereka demi keuntungan, maka mereka akan diberkati kehidupan mereka. Nah, jadi di sini ketika kita telah menerima baptisan, maka kita itu harus sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan. Janganlah kita menganggap baptisan itu adalah sebagai suatu budaya, tapi kita itu harus menganggapnya sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sehingga ketika kita telah mengerti arti daripada baptisan, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini penuh dengan rasa syukur dan juga penuh dengan hati-hati, sehingga kita tidak akan menjual Tuhan kita demi keuntungan diri kita sendiri. Nah, mungkin ini terdengar sedikit keras ya. Nah, tetapi ternyata yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana ketika kita telah dibaptis, kita mengakui Tuhan itu adalah
Juru selamat kita itu tidak akan tergoda oleh pilihan-pilihan yang diberikan oleh dunia ini. Mungkin contoh yang bisa saya berikan itu adalah ketika kita mendapatkan suatu tawaran atau mungkin suatu pekerjaan yang mendapatkan upah yang besar. Nah, tetapi di situ ternyata kita itu harus rela untuk meninggalkan agama kita sehingga kita bisa mendapatkan tawaran tersebut. Nah, di situ kita dihadapkan dengan pilihan apakah kita mau untuk menerima tawaran tersebut dan kita bisa mendapatkan upah yang besar, atau kita tetap memiliki prinsip di mana kita itu harus memilih Tuhan kita. Nah, mungkin ini sangat berat ya, tapi apabila kalau dari sekarang ini dari hal kecil kita mulai perbiasakan untuk memiliki prinsip yang teguh di dalam kehidupan kita, maka apabila tawaran yang besar itu datang, kita pasti akan bisa untuk menghindarinya dan kita tetap memilih untuk mengikuti sang pemimpin kita, itu adalah untuk mengikuti Tuhan kita. Dan kemuliaan Tuhan akan ada di belakang mereka. Akan ada sukacita di surga dan sukacita murni yang akan memenuhi hati para pekerja. Nah, jadi di sini apabila kita mau untuk menghormati pemimpin kita mau untuk menghargai apa yang Tuhan berikan, kita mau untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Karena di sini tertulis, kemuliaan Tuhan akan ada di belakang mereka dan akan memenuhi hati para pekerja. Nah, jadi ketika kita memilih untuk mengikuti pemimpin kita yang benar, yaitu adalah Tuhan kita, maka kita tidak perlu lagi khawatir akan kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul menunjukkan rasa hormat kepada pendeta dan pemimpin, kita itu bisa lebih lagi untuk menghargai siapapun itu, tidak peduli dari manapun asalnya, berapa umurnya, tidak peduli bagaimanapun latar belakangnya. Apabila Tuhan telah menunjuk orang tersebut untuk menjadi pemimpin kita, maka kita itu harus memberikan rasa hormat kepada orang tersebut, karena orang tersebut adalah utusan langsung daripada Tuhan untuk membantu agar kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati.